Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil ati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahda. Al-Mukarram Abu beserta keluarga, Al-Mukarram Aba beserta keluarga, Al-Mukarram Abi beserta keluarga, Al-Mukarram Abia beserta keluarga, dan yang kami muliakan seluruh Dewan Guru baik yang putra maupun yang putri. Dan yang paling kami cintai ialah adik-adik sekalian yang masih istiqamah dalam menuntut di ma'had yang kita cintai. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, marilah sama-sama kita panggilkan peserta pada malam yang berbahagia ini, perwakilan dari Kabupaten Kota Lok Sumawe. Regu yang kedua di perwakilan dari Kabupaten Pidijaya. Yang ketiga perwakilan dari Kabupaten Kota Langsa. Selanjutnya perwakilan dari Kabupaten Aceh Utara. Kepada seluruh peserta sudi kiranya mengambil tempat yang telah disediakan. Baiklah, untuk menghematkan waktu, sambilan kita menunggu peserta naik ke atas pentas, marilah sama-sama kita segarkan kembali tata cara dan penilaian musabaqah Fahmil Kutub PHBI Mudi Masjid Raya Samalanga 1442 Hijriah. Satu, tata cara musabaqah. Yang pertama, musabaqah dibagi dalam dua babak, masing-masing babak penyisihan dan babak final. Yang kedua, babak penyisihan ada 3 session. Masing-masing session diikuti oleh 4 regu. Regu A, regu B, regu C, dan regu D. Untuk session yang terakhir diikuti oleh 5 regu. Juara dari setiap babak penyisihan dan runner up yang terbanyak nilai dari semua babak penyisihan akan maju ke babak final. Setiap regu didampingi oleh seorang pengamat yang berhak memberikan saran-saran atau masukan. Dan yang bertindak sebagai pengamat adalah Dewan Guru kelas 7 dan kelas Tautiah. Yang selanjutnya, keputusan Dewan Hakim bersifat mutlak. Yang kedua, sistem penilaian. Babak pemerataan, yang berhak menjawab hanya juru bicara. Dan setiap regu akan mendapatkan jatah soal dalam jumlah yang sama. Dan setiap regu akan mendapatkan jatah soal dalam jumlah yang sama. Kemudian jawaban yang benar atau sempurna akan mendapatkan nilai 100, dan jika tidak sempurna akan mendapatkan nilai menurut pertimbangan Dewan Hakim dalam lingkup 75, 50, atau 25. Jika regu yang berhak tidak menjawab atau jawabannya salah, maka soal tersebut akan diperebutkan. Dan bagi regu yang merebut baru berhak menjawab setelah ditunjuk dan disilahkan oleh Dewan Hakim dengan terlebih dahulu menekan bel. Kami panggilkan sekali lagi kepada peserta, harap segera mengambil tempat demi menghematkan waktu. Juga kepada pengamat tiap-tiap peserta untuk sudi kiranya mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, jika regu yang merebut menjawab benar di atas 50% dan diberikan nilai 50 atau 25. Jika jawaban di bawah 50% akan dikurangi 25. Bila ada regu yang menjawab sebelum ditunjuk dan disilakan oleh Dewan Hakim, maka regu tersebut akan dikurangi nilai 25 dan soal tersebut dianggap selesai.
Soal yang jawabannya hanya ada dua pilihan seperti sah atau tidak sah, maka soal tersebut tidak akan diperebutkan. Kedua babak rebutan, yang berhak menjawab tidak mesti juru bicara. Nah, setiap jawaban yang benar atau sempurna akan mendapatkan nilai 100 dan yang salah akan mendapatkan pengurangan nilai 100. Diizinkan menekan bel sebelum Dewan Hakim selesai membaca soal dan regu tersebut langsung dipersilakan menjawab dan soal tidak dilanjutkan. Baru diizinkan menjawab setelah ditunjuk atau disilakan. Bila melanggar maka akan mendapatkan pengurangan nilai 100. 3. Peraturan tambahan. Waktu untuk berpikir 5 detik kecuali untuk soal faraid, maka diberikan waktu 60 detik. Waktu dihitung mulai ketika moderator selesai membaca soal. Dan bila ada regu yang menjawab atau menekan bel bersamaan dengan bel Dewan Hakim, maka dibenarkan. Dan ketentuan waktu hanya berlaku sebelum peserta mulai menjawab. Bila peserta telah mulai menjawab, maka waktu tidak berlaku kecuali lama diam atau berbelit-belit. Mengulang soal atau membaca bismillah merupakan sebelum menjawab dianggap berbelit-belit. Bila terlebih dahulu dijawab oleh penonton, maka soal diganti. Soal tidak akan diulangi kecuali atas permintaan Dewan Hakim. Untuk soal ayat, hadis, dan bait tidak berlaku tauzi' atau persentase nilai. Untuk soal ta'rif dan kaidah boleh dijawab dengan narasi apa saja asalkan sesuai dengan yang tertera dalam kutub mu'tabarah dan boleh juga dijawab dalam bentuk nadam. Jawaban dari soal nama lengkap dianggap benar bila dijawab dengan nama asli, bukan kunyah atau lakap, walaupun tidak disertai dengan penyebutan nama ayah. Jawaban dari soal dalam bahasa asing harus dijawab dalam bahasa tersebut. Sekali lagi kami panggilkan kepada peserta dari regu A, regu B, dan regu C harap segera menuju ke pentas. Perwakilan dari Kabupaten Kota Luk Sumawe, PD Jaya dan Langsa harap segera menuju ke atas pentas karena acara akan segera kita mulai. Untuk menghematkan waktu, marilah sama-sama kita panggilkan Dewan Hakim kita pada malam yang berbahagia ini, guru kita bersama Tengku Haji Iqbal Abdul Jalil dan Tengku Muhammad Fahmi Adami. Kepada guru kita bersama, waktu dan tempat kami silakan.
Perkenalan para peserta dan pengamat sekaligus mewakili tiap-tiap regu, regu A, regu B, regu C, dan regu D. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang menempati kursi A adalah perwakilan dari Pemkot Lok Semau. Dengan nama saya Muhammad Rajul, di sebelah kanan saya Tunku Muhammad Khairullah, dan di sebelah kiri saya Tunku Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Selanjutnya regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku juru bicara bernama Muhammad Siddiq. Teman sebelah kanan saya pertama Tunku Muhammad Ihsan. Teman sebelah kiri saya pertama Tunku Muhammad Suhaimi. Kami regu B perwakilan dari Kabupaten Pidijaya Jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari regu B. Rekan sebelah kanan saya bernama Tengku TM Hadi Sebulanang. Rekan sebelah kiri saya bernama Tengku Muksal Mina. Dan saya sebagai juru bicara bernama T. Bahrul Fuadi. Kami utusan dari Langsa. Lanjutkan dengan regu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari regu D ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai juru bicara yang bernama Muhammad Khairul Muammar, dan teman di sebelah kanan saya yang bernama Tunku Zulfikri Adeni, dan teman di sebelah kiri saya yang bernama Tunku Zulfikri Ridwan. Kami merupakan utusan dari Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih kita ucapkan kepada peserta. Kemudian kami berikan waktu sedikit kepada pengamat untuk memperkenalkan diri Anda, mulai dari sebelah kiri pentas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakrul Razi, pengamat dari Pemkot Kota Lok Semoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal. Saya merupakan pengamat dari kelompok B mewakili Kabupaten Pidijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Nazar Maula, pengamat dari Pemkot Kota Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boy Haki, pengamat dari regu D, utusan dari Aceh Utara. Terima kasih kita ucapkan kepada pengamat yang sangat-sangat sempurna pada malam yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya pengundian soal dari tiap-tiap regu diperkenankan untuk mengambil soal dan segera menuju ke meja moderator. Baiklah, sebelum kita memasuki dalam acara, terlebih dahulu kita mengetes kembali bel di hadapan peserta. Dimulai dari regu A, regu B, regu C, dan regu D, regu A, B, C, dan D. Oke. Semangat, semangat, semangat.
Soal pertama untuk regu A. Bagaimana regu A, siap? Siap. Siap. Alhamdulillah. Pengamat siap? Soal pemerataan untuk regu A. Soal nomor 1. Pada tahun ini, Indonesia melarang rakyatnya untuk menunaikan haji dengan alasan pandemi. Namun, itu bukan alasan kita untuk melupakan rukun-rukun haji, karena sudah menjadi tugas kita umat Islam untuk menjaga hukum-hukum Islam. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan 4 saja dari sekian banyak rukun haji. Niat, tawaf, wukuf di Arafah, melempar jumrah, sa'i. Penonton harap tenang. Untuk regu A, karena jawabannya di bawah 50%, kita berikan nilai 25. Berikan nilai 25 untuk regu A. Soal nomor 2 untuk regu A. Definisi taklif adalah pembebanan hukum, tetapi mubah dikategorikan dalam hukum taklifi, padahal tidak terdapat pembebanan atau tuntutan sama sekali. Kenapa demikian? Jelaskan alasannya. Yang pertama, salah satu alasannya karena taklif. Kemudian karena tidak akan pasti tinggal haram kecuali dengan mubah. Kecuali dengan melakukan salah satu daripada yang bukan haram. Dan karena adanya mubah setelah bi'sahnya Rasul, maka sebagaimana wajib mengiktikad hukum yang lain itu ada, maka pada mubah min haisu dia itu wajib iktikad, maka digolongkan kepada hukum taklifi. Kibanjara panjang tak jawaban. Dari regu A, setidaknya ada 3 sisi jawabannya. Yang pertama dari segi taglib, kemudian tidak tahqiq tinggal haram kecuali dengan mubah, ataupun juga dari segi wajib iktikad. Dan sebetulnya juga ada jawaban-jawaban lain lagi, masa min haisu sasaran di kepada mukallaf, maka kebunan cita taklifi. Jadi karena yang ditanya di sini tidak dirincikan berapa alasan, sebenarnya dengan satu jawaban saja sudah cukup, dan kan nilai 100 untuk regu A. 100 untuk regu A. Soal nomor 3. Salah satu dari pembahasan yang sangat penting dalam ilmu mantik adalah syakal. Syakal terbagi menjadi 4. Semua syakal tersebut mempunyai tingkat masing-masing, dan syakal yang paling kuat adalah syakal yang pertama. Pertanyaannya, sebutkanlah syarat bernatijah dari syakal yang pertama. Ijab pada sugra.
Kuli pada kubra. Jawaban yang tertera di sini mujabah pada muqaddimah sughra, kulliyah pada muqaddimah kubra. Maka dengan demikian untuk regu B kita berikan nilai 100. Kami mohon maaf. Dilanjutkan. Soal nomor 4. Dalam ilmu ma'ani, khususnya bab musnad ilaih, dijelaskan bahwa faedah asal dari sebuah khitab ditujukan kepada sosok tertentu. Bila meninggalkan ta'yin, maka akan memberi faedah umum syumuli. Lantunkan nazam Jauhar Maknun yang menjelaskan hal tersebut. Wal aslu fil mukhattabi ta'yinu wa tarku li syumuli mustabinu. Lagi-lagi 100 untuk regu A. 100 untuk regu A. Soal nomor 5. Lakin adalah satu dari sekian banyak huruf-huruf ataf. Lakin baru bisa difungsikan sebagai huruf ataf bila telah memenuhi kriteria tertentu. Sebutkan 3 syarat-syarat supaya lakin bisa menjadi huruf ataf. Yang pertama, apabila di belakang lakin ada nafi. Yang kedua, apabila di depan nafi di depan lakin jumlah isbat. Yang ketiga, apabila perebutkan. Dari 3 jawaban yang tertera di sini sesuai dengan rujukan dari kitab Mutamimah, jawaban yang benar hanya 1, maka kita berikan nilai 25 untuk regu A. Berikan nilai 25 untuk regu A. Nomor 6. Soal nomor 6. Terdapat banyak ibarat yang berbeda untuk menandai nama-nama ulama besar yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Misalnya saja Syekhaini, Al-Imam dan lain-lain. Siapakah yang dimaksud dengan Al-Qadiyani di dalam fiqh Syafi'iyah? Iban, diperebutkan. Regusi dipersilahkan menjawab. Qadhi Husin. Kiban pengamat. Qadhi Husin. Yang ditanya Al-Qadiyani. Jadi dari pertanyaan mentang benar dua qadhi. Jawaban yang benar Al-Ruyani dan Al-Mawaridi. Maka dengan sangat berat hati untuk Regusi dikurangi 25. Berikan nilai min 25 untuk Regusi. Semangat Regusi. Soal nomor 7. Dalam ilmu tasawuf kita diperintahkan untuk menghindari penyakit hati. Salah satunya adalah namimah. Namimah atau yang biasa disebut adu domba adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan yang buruk
dan untuk menciptakan permusuhan. Bacakan bait matan Jauharah tentang perintah untuk menjauhi sifat namimah. Wa'mur bi urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khaslatan zamimah. Seratus untuk regu A. Berikan nilai 100 untuk regu A. Soal nomor 8. Sifat huruf ada 2, lazim dan aridhi. Sebutkan pengertian keduanya. Sifat zati adalah sifat yang melazimi kepada huruf. Setiap huruf pasti memilikinya. Sedangkan sifat daripada aridi adalah sifat yang datang kemudian dikarenakan ada serupa dengan yang lain. Sesuai dengan peraturan yang tertera di sini, bila jawaban di atas 50% tidak lengkap, maka soal tidak diperebutkan, dan untuk regu A kita beri nilai 50. Berikan nilai 50 untuk regu A. Soal nomor 9. Question in English language. What is the name of the son of the Prophet Noah who died in infidelity? Ivan, Rugusi dipersilahkan. Kan'an. So? Kan'an. Kan'an. Yang ada yang boleh. Siapakah nama anak Nabi Nuh yang mati dalam keadaan kafir? Jawabannya Kan'an. Maka untuk Rugusi kita berikan nilai 50. Berikan nilai 50 untuk regu C. Dengan berakhirnya pertanyaan untuk soal nomor 9, maka berakhir pula soal pemerataan untuk regu A. Baiklah, sekarang kita memasuki ke dalam soal pemerataan untuk regu B. Regu B siap? Siap. Dan regu-regu lain juga harus siap. Siapa tahu nanti dilemparkan. Baiklah, soal yang pertama untuk regu B. Sujud sahwi adalah bahagian ibadat Islam. As-soal bil lughah Arabiyyah, isma'u jaidan. Wa ajibis soal bil lughah Arabiyyah. Fi ayyi sanah yuladu abun Abdul Aziz? Fi sanati alfin wa tis'aumi'atin tis'atun wa sittina.
Ya, Regusi dipersilakan. Alfun wa tis'amiatin wa ihda wa thalathuna. Pertanyaannya adalah fi ayyi sanah yuladu Abun Abdul Aziz. Bunuh Regube menjawab alfun wa tis'amiatin putra alam wa ihda salah sunanya jawaban C. Regube putra mana? Tis'atin wa sittina. Tis'atin wa sittina lah. Okey deng. Sekurang belah, sekurang tuh 60 lah bina. Sekurang belah untuk 60. Karab laya-laya kamu yang kurang belah urut 60. Sedangkan Regusi alfun wa tis'imiatin wa ihda wa salasuna. Hanya hampir mendekati. Sekurang belah 20 sa. Jawaban yang tertera di sini adalah alfun wa tis'umiatin wa salasuna. Bacut truk dah kan. Ban sekurang belah 20 bukan 1931. Yang tertera di buku biografi Abun. Biografi Abun Abdul Aziz. Yang kita baca-baca alam tu. Sampai tengok yang tak ingat cuma tanggal kelahiran si dia saja kan. Tanggal kelahiran si dia tu sabi-sabi tengok coba tanggal dia lah. Coba tanggal coba uro lah. Tapi coba tun gure tu. Nah yang pegah kurang belah 60 pula. Nampak. Jadi diberikan nilai min 25 buat Regusi. Ya, min 25 untuk Regusi. Dengan berakhirnya soal yang barusan, maka berakhir pula soal pemerataan buat Regube. Siap-siap Regusi. Hanja ke kerudat, hai, hello. Ajulah malammu. Waktu, maka kita lanjutkan dengan soal pemerataan buat Regusi. Regusi siap? Soal yang pertama untuk Regusi. Salah satu alasan dibolehkan tayamum adalah tidak ada air untuk berwudu. Bila seseorang menemukan air ketika sudah melakukan tayamum dan belum masuk dalam salat, maka tayamum tersebut menjadi batal. Coba bacakanlah kaidah fikih yang sesuai dengan hal tersebut. Regu A dipersilahkan. Majaza li usrin batala inda zawalihi. Jawaban yang tertera di sini majaza li uzrin batala bizawalihi. Jawaban dari Regu A inda zawalihi. Sama saja dibenarkan, maka 50 untuk Regu A. Ya, awal yang baik buat Regu A. Ya, siap-siap Regu C. Nah, Regu A mendapatkan penambahan nilai 50 dan Regu C jangan patah semangat. Dilanjutkan soal nomor 2 untuk Regu C. Apa perbedaan sahwun dan nisyanun menurut kitab Ghayah Usul? Seandainya sahun, seseorang lupa, di mana ketika ia lupa, ketika seseorang mengingatkannya kembali, ia akan teringat. Namun seandainya nisyan, ketika seseorang mengingatkannya kembali, ia sama sekali tidak teringat apapun. Jadi dalam Ghayah Usul, yang kita yang dalam Ghayah Usul lah,
Ada yang menyebutkan perbedaan sahwu dan nisyan. Kalau sahwu lupa yang zamannya belum lama, kalau nisyan lupa yang sudah lama. Kemudian ada sahwu masih tersisa pada hafazah, hilang dari hafazah saja, hilang dari mudrikah masih kekal pada hafazah. Kalau nisyan hilang keduanya. Tetapi yang dijawab, sahwu kalau lupa andai diingatkan mudah teringat, nisyan sulit untuk diingat dan perlu untuk mengulangi kembali. Dan ini juga ada teksnya dalam kitab Ghayatul Usul, maka dianggap benar dan diberikan nilai 100. Ya, 100 buat Regusi. Regusi semangat. Ya. Soal yang ketiga buat Regusi. Imam Khatib Syarbaini merupakan salah satu pakar yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Kitab yang dikarang olehnya menjadi salah satu rujukan di dalam mazhab. Tentu saja hal ini tidak luput dari ajaran guru yang telah mendidiknya sehingga lahirlah ulama besar seperti beliau. Yang ingin kami tanyakan, bila seandainya Khatib Syarbaini mengatakan syaikhi atau guruku dalam kitab beliau, siapakah yang dimaksud? Imam Haramain. Penonton, Kiban, Nayang Musuh. Jadi yang dijawab oleh Regu C, Imam Haramain. Ini jauh masanya dibandingkan dengan Khatib Asy-Syarbaini yang mengarang kitab Mughnil Muhtaj. Jadi kalau yang dikatakan syaikhi itu maksudnya Ahmad Syihab Ar-Ramli. Kalau dikatakan syaikhuna itu maksudnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Maka untuk Regusi tidak diberikan nilai. Soal dilanjutkan. Baik, soal yang keempat untuk Regusi. Dalam ilmu ma'ani pada bab musnad ilaih dijelaskan bahwa salah satu faedah dhamir fasal adalah untuk mengkasarkan atau mentakhsiskan musnad dengan musnad ilaih. Lantunkan nazam Jauhar Maknun yang menjelaskan hal tersebut. Wa fasluhu yufidu qasral musnadi alaihi kasufiyu huwal mubtadi. Jawaban yang tertera di sini, wa fasluhu yufidu qasral musnadi alaihi kasufiyyi wa huwal muhtadi. Tetapi yang benar seperti yang dibaca oleh Regusi, walaupun yang tertera di sini kasufiyyi. Maka diberikan nilai 100 untuk Regusi. Ya, 100 lagi buat Regusi. Regusi tetap semangat. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima buat Regusi. Menurut mazhab kaum, di antaranya musannif kitab Awamil sendiri yaitu Imam Al-Jurjani berpendapat bahwa yang menasabkan maf'ul ma'a adalah waw. Sedangkan menurut pendapat yang kuat, amil yang menasabkan maf'ul ma'a adalah fi'il ataupun kalimat yang serupa fi'il di belakangnya. Lantunkan bait matan alfiyah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa yujabun nasibuha in alima. Regu A, dipersilahkan. Yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah fi nawi siri wa tariki musri'ah. Nyo irama kurang laga. Maka untuk Regu A dikurangi 25. Ya, sayang sekali Regu A mendapatkan pengurangan 25. Tetap semangat Regu A. Juga Regu C jangan kasih kendor. Soal dilanjutkan.
Soal dilanjutkan. Soal yang ke-6 buat regu C. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang perawi disebut hadis aziz. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang perawi disebut masyhur. Bacakan satu nazam Baiquni yang menyatakan hal demikian. Azizun marwis naini aw salasah, masyhurun marwi fawqa ma thalathah. 100 untuk regu C. Ya, 100 buat regu C. Soal dilanjutkan. Regu C siap? Soal yang ke-7 buat regu C. Berhubungan suami istri untuk menyalurkan hasrat biologis adalah hal lumrah yang dilakukan oleh setiap manusia, tidak terkecuali para nabi dan rasul. Perbuatan ini tidak menyebabkan hilangnya reputasi dan jatuhnya marwah mereka, asalkan dilakukan dalam koridor yang diizinkan, yaitu melalui hubungan pernikahan. Bacakan bait matan jauharah yang menjelaskan hal tersebut. Wakal jima'i fal jadal fa'tamidi. Regu D dipersilahkan. Wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. $50 untuk regu D. Ya, 50 buat regu D. Regu C tetap semangat, betul semangat. Kami beritahukan kepada adik-adik yang duduk dalam masjid, baik karu. Malam kajula sayang tengok tinggal kampung go. Kampung kan? Soal dilanjutkan. Regu C siap? Soal yang ke-8 buat regu C. Salah satu rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Pada akhir surat Al-Fatihah ada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ingin kami tanyakan, apakah hukum bacaan mim mati ketika bertemu dengan waw? Izhar syafawi. 100 untuk regu C. Ya, 100 lagi-lagi 100 buat regu C. Semangat regu C. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-9 untuk regu C. As-su'ah bil laghah Arabiyyah. Isma'u jaidan. Ahlus sunnah wal jamaah ahadun min firqatil Islam. Man wadi'ahu. Abu Mansur Al-Maturidi. Regu B dipersilahkan. Abu Hasan Al-Ash'ari. 50 untuk regu B. Ya, penambahan nilai 50 buat regu B. Dengan berakhirnya soal barusan, maka berakhir pula soal pemerataan buat regu C. Siap-siap regu D. Regu D siap? Insyaallah siap. Regu A, regu B, regu C juga tetap fokus. Soal pemerataan nomor 1 untuk regu D.
Islam adalah agama paripurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam memiliki banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Di antara keistimewaan tersebut adalah tidak ada kesempitan dalam menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan dan keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama. Keringanan dalam menjalankan agama saat kondisi tertentu disebut dengan rukhsah. Yang ingin kami tanyakan, coba sebutkan 4 sebab munculnya keringanan atau rukhsah. Darurah, masyakkah, hajat, ya, regu'ah, silakan. Ikrah, uzrun, sukar, usrun, ansin, marat, sakit, safar, Jadi jawaban dari regu'ah yang ditanya adalah 4 sebab. Tapi regu'ah menjawab 5 sebab. Jadinya tidak bisa dibenarkan. 50 buat regu'ah. Luar biasa, berikan nilai 50 untuk regu'ah. Soal nomor 2 untuk regudi. Tetap semangat regudi. Anak kecil dan orang gila tidak diperintahkan mengganti salat yang ditinggalkan setelah mereka menginjak usia baligh atau kembali berakal. Mengapa demikian? Sebutkan alasannya. Ya, regu'ah lagi disilakan. karena tidak ditaklif, sembahyang di ketika masih kecil. Kalau jawabannya karena tidak ditaklif, bukan jawaban atas dasar pertanyaan kenapa salat tadi tidak perlu diulang lagi. Maka kepada regu'ah diberikan nilai min 25. Sayang sekali, berikan pengurangan nilai 25 untuk regu'ah. Regude tetap fokus, tetap semangat. Soal pemerataan nomor 3 untuk regude. Setiap hadis yang keadaan sanadnya tidak bersambung disebut hadis munqati'. Bacakanlah satu nadam Baikuni yang menyatakan hal demikian. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Ya, 100 buat regudi. Berikan nilai 100 buat regudi. Soal nomor 4. Dalam ilmu ma'ani pada bab muta'alliqat fi'li dijelaskan yang bahwa fi'il muta'addi sama seperti fi'il lazim jika yang dimaksudkan dari fi'il muta'addi adalah untuk nisbah fa'il saja. Lantunkan nadam Jauhar Maknun yang menjelaskan hal tersebut. Wal fi'lu ma maf'ulihi kal fi'li ma fa'ilahu. Ya, regubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu qasirin ka qasirin yu'ad mahma yakul maqsudu nisbatan faqad. Mohon maaf regubi karena iramanya tidak seganteng orangnya, maka regubi
Tidak kami berikan nilai 100, diberikan nilai 50. Perfect sekali buat regu B, berikan nilai 50 untuk regu B. Urung kok ganteng kah? Tapi Rama anak orang berah. Dilanjutkan. Soal nomor 5 untuk regu D. Kalimat ghairu bila diidhafah tetap tidak memberi faedah ma'rifah. Namun dalam kondisi tertentu ghairu bisa ma'rifah dengan sebab idhafah. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan kondisi tertentu yang menyebabkan ghairu akan ma'rifah saat idhafah. Ketika berada pada diddaini, berada pada perkara didden. Contohnya al harakatu ghairu sakinin. Ya, luar biasa. 100 buat regu D. Berikan nilai 100 untuk regu D. Regu B, regu C, regu A tetap fokus. Soal nomor 6 untuk regu D. Pada awal Islam banyak bermunculan mazhab-mazhab dalam fikih seperti mazhab Daud Zahiri, mazhab Abu Lais dan lain-lain. Untuk konteks sekarang hanya ada 4 mazhab yang boleh diamalkan dan dijadikan rujukan dalam beramal, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Dalam kondisi darurah dibolehkan beramal dengan aturan yang ada dalam mazhab yang lain. Kebolehan ini tentu dengan mengikuti syarat dan kriteria tertentu. Coba Anda sebutkan 4 saja dari sekian banyak syarat-syarat beramal dengan mazhab yang lain. Tidak terjadi talfik, tidak mengambil yang lebih ringan, tidak ada yang merebut. Nah, maka dari 4 yang diminta jawabannya, regu D menjawab 2. Maka kepada regu D diberikan nilai 50. Ya, berikan nilai 50 untuk regu D. Soal nomor 7 untuk regu D. Level kenabian tidak akan dapat dicapai oleh seseorang walau sekeras apapun ia berusaha dalam beribadah. Karena pangkat kenabian adalah murni pemberian Allah. Manusia tidak memiliki andil apapun untuk menggapainya. Bacakan bait matan Jauharah yang menjelaskan hal tersebut. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raka fil khairi a'lal aqabah. Luar biasa. 100 buat regu D. Lagi-lagi berikan nilai 100 untuk regu D. Regu A, B, C tetap semangat. Soal nomor 8. Menurut Ibnu Al-Ambari, wakaf terbagi 3, yaitu tam, hasan, dan qabih. Yang ingin kami tanyakan, apakah pengertian wakaf tam? Wakaf yang berada pada akhir ayat. Ya, regu A, disilahkan. Wakaf yang tidak ada sambungan di antara ayat sebelumnya dan bacaan sesudahnya, baik pada i'rab maupun makna. Ya, sesuai dengan jawaban yang tertera di panitia, maka kepada regu A diberikan nilai 50. Luar biasa regu A, berikan nilai 50 untuk regu A. Soal nomor 9 untuk regu D. Question in English language. What is the name of the shortest surah in the Al-Quran? Regu B, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Mohon maaf Regu B, kami berikan nilai 50. Berikan nilai 50 untuk Regu B. Pertanyaannya adalah apakah nama surat terpendek dalam Al-Quran? Al-Kautsar. Dengan berakhirnya soal nomor 9 untuk Regu D, maka berakhir pula lah soal pemerataan untuk Regu D. Sebelum kita masuki dalam babak kerebutan, ada baiknya kita dengarkan dulu pembacaan perolehan nilai sementara oleh Notulen. Kepada Notulen harap membacakan perolehan nilai sementara. Hasil sementara babak pemerataan Fahmil Kutub pada malam yang berbahagia ini, Regu A memperoleh nilai 600 berasal dari kota Lok Sumawe. Regu B memperoleh nilai 525 berasal dari Pidie Jaya. Regu C memperoleh nilai 450 berasal dari kota Langsa. Dan Regu D memperoleh nilai 450 berasal dari Aceh Utara. Juara pertama hasil babak pemerataan pada malam berbahagia ini diraih oleh Kota Lok Sumawe dengan jumlah nilai 600 dan disusul oleh Pidie Jaya dengan jumlah nilai 525. Dan sekarang kita lanjutkan kepada babak rebutan. Kami serahkan kepada moderator umum. Baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki ke dalam soal rebutan, baiknya kita mencoba kembali bel diawali dengan Regu A, Regu B, Regu C, Regu D, Regu A, B, C, D. Semangat kan? Pengamat semangat. Baiklah, kita mulai dengan soal rebutan. Soal yang pertama. Terdapat sepasang suami istri yang bernama Aurel dan Atta Halilintar yang sedang menempuh perjalanan ke Afrika untuk honeymoon. Mereka hanya dibekali dengan sedikit air yang hanya cukup untuk berwudu bagi satu orang saja. Karena dilatar belakangi oleh perasaan cinta yang begitu mendalam, Atta mendahulukan Aurel untuk berwudu pada saat tiba waktu sholat. Dan ia sendiri lebih memilih untuk bertayamum, padahal mendahulukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ithar bil ibadah mamnu'un wal ithar bi ghairi al ibadah matlubun. Dilanjutkan. Padahal mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Sebutkan kaidah fikih yang berkenaan dengan hal tersebut. Jawaban yang tertera di sini al-itharu bil ibadah mamnu'un. Ada juga redaksi yang lain al-ithar bil qurabi makruhun. Jawaban dari Regu B sangat sesuai dengan apa yang tertera di kertas jawaban. Namun karena menjawab sebelum dipersilahkan oleh Dewan Hakim, kami mohon maaf untuk Regu B dikurangi 100. Ya, Regu B mendapat pengurangan nilai 100. Semangat Regu B. Dan terus berhati-hatilah untuk kalian regu-regu yang lain. Pengamat.
Soal dilanjutkan. Soal yang kedua. Akas merupakan salah satu gaya bahasa yang sangat unik. Dalam bahasa Aceh, sering kita mendengar ungkapan akas seperti siwah metunya, sinya metua, laweng ura, lawa ure, bambung raya punggang, bambang raya punggung. Begitupun dalam ilmu mantik, akas ialah menggantikan dua juzu, qadhiyah beserta kekal benar dan kaifiat. Lantunkanlah. Regu A, dipersilakan. Al-aqsu kalbu jus'ail qadiyah ma'a baqai syirki wal kaifiyah. Nyan karena perkembangan irama. Tapi sebelum kita memberikan nilai, kita persilakan kepada moderator untuk melanjutkan soalnya. Lantunkanlah nazam Jauhar Maknun yang menyatakan akas merupakan salah satu wajah tahsin kalam yang maknawi. Untuk regu A dikurangi 100. Regu A mendapatkan pengurangan 100. Hati-hati Regu A. Hati-hati Regu A, nyo soal rebutan. Bukan cuma cerdas tapi kita juga butuh cermat. Regu yang lain juga harus semangat. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga. Asal dari kalimat qala adalah qawala. Begitu juga asal dari kalimat sana adalah sawana. Karena waw dan ya tersebut terletak setelah harkat fathah, maka wajib digantikan dengan alif. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah bait matan alfiyah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Penonton, Kiban BJ. Luar biasa penonton. Bid yang tertera di sini adalah min wawin aw ya'in bitahrikin usil alifan abdil ba'da fathin muttasil. Nah, ini jawaban yang betul. Dewan Hakim hana gejak buhirama takut dengar orang-orang di Bandung. Lanjutkan. Terima kasih Dewan Hakim yang sangat bijaksana. Soal dilanjutkan. Soal yang keempat, babak rebutan. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayat oleh minimal 3 orang perawi. Meskipun semuanya berada dalam tabaqah yang sama dan tidak sampai tingkatan mutawatir. Hadis masyhur terbagi 2, yaitu masyhur mutlak dan masyhur muqayyad. Yang ingin kami tanyakan, jelaskan pengertian keduanya. Ya, regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Masyhur mutlak adalah hadis yang diakui oleh para muhaddis dan oleh para ulama yang lain. Sedangkan masyhur muqayyad, hadis yang disepakati cuma oleh para ilmu hadis saja. Ya, jawabannya senada dengan ada yang di kertas manitia, maka regu B diberikan nilai 100. Ya, 100 buat regu B. Semangat regu B. Regu A, regu C, regu D juga semangat. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima, babak rebutan. Ra yang sakin apabila terletak setelah kasrah, maka bacaannya ditarqiqkan bila terdapat 3 syarat. Sebutkan ketiga syarat tersebut.
Waktunya habis. Soal dilanjutkan. Habis. Yang jawab. Jawaban yang benar, terletak rasakin setelah kasrah yang asli, kasrah berhubung dengan ora dan satu kalimat dengan ora, dan yang ketiga setelah ora tidak terdapat huruf isti'ala. Dilanjutkan. Soal nomor 6. Soal faraid. Nama aparaban tidak asing lagi bagi. Mohon maaf, panitia mohon disediakan kertas dan pulpen. Baik, siap-siap kepada seluruh peserta. Soal nomor 6, soal faraid. Nama aparaban tidak asing lagi bagi masyarakat Gampung Lam Kubu Aceh Raya. Ia merupakan juragan tanah, agen lemo dan juga peternak engkut mulu. Di samping tajir dengan hamparan tanah yang melintang luas di beberapa kabupaten, rupanya aparaban juga lihai dalam soal asmara. Betapa tidak, aparaban yang sudah berusia 60 tahun berhasil memperistrikan 2 kembang desa dengan bodi yang begitu aduhai. Namun naas, ia terpeleset dan meninggal di pinggir sungai ketika sedang memandikan lemo kesayangannya. Nyak Farid, putra sematawayangnya, menangis 2 hari 2 malam atas kepergiannya. Ayahnya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum meninggal, ia mempunyai tanah 48 hektar. Pertanyaannya, berapa hektar tanah yang diperoleh istri muda aparaban? Regu A, dipersilahkan. 6 hektar. Jawaban dari Regu A, 6 hektar. Luar biasa jawaban dari Regu A. Karena ada anak maka perolehan istri 1/6 dari 48. 1/8 dari 48, 6. Tetapi yang jadi pertanyaan di sini, berapa hektar tanah yang diperoleh oleh istri muda aparaban? Artinya 6 juta tadi harus dibagi 2 lagi. Jawaban yang benar 3 hektar, maka untuk Regu A dikurangi 100. Sayang sekali untuk Regu A, berikan pengurangan lain 100 untuk Regu A. Waspadalah, waspadalah Regu A dan juga regu-regu yang lain. Kepada penonton, mengingat situasi dan kondisi sudah larut malam, harap tenang. Penonton slow, tenang. Soal nomor 7. Semakin dekat seorang hamba dengan Allah, maka semakin berat pula cobaan yang dihadapinya. Tidak diragukan lagi, Rasulullah adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Dan tentu saja berbagai macam cobaan beliau hadapi dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Salah satu cobaan berat yang pernah menimpa Rasul adalah isu perselingkuhan salah seorang sahabat beliau dengan istri tercinta, yaitu Sayyidatuna Aisyah ketika kembali dari peperangan Bani Mustalik. Lalu Allah menurunkan ayat untuk menyatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah terbebas dari tuduhan keji tersebut. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama lengkap
pimpinan munafik yang pertama sekali Ya, Regude. Abdullah bin Ubay. Nah, dilengkapkan soal. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama lengkap pimpinan munafik yang pertama sekali menghembuskan isu perselingkuhan tersebut? Nyanban. Menyoba pimpinan munafik, jawabannya adalah Abdullah bin Ubay. Ya, 100 buat Regude. Luar biasa, berikan nilai 100 untuk Regu D. Regu A, Regu B, Regu C. Siap-siap. Soal nomor 8. Salah satu kitab yang dijadikan kurikulum di sebagian besar daerah di Aceh adalah kitab Al-Mahalli. Al-Mahalli adalah syarah dari kitab Minhajut Talibin, karya monumental Imam Nawawi. Minhajut Talibin diringkas oleh Syekh Zakaria Al-Ansari menjadi kitab Minhajut Tullab. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan nama asli dari kitab Al-Mahalli. Ya, Regude. Kanzur Raghibin. Kanzur Raghibin. Jawaban yang benar di sini adalah Kanzur Raghibin. Ya, 100 buat Luar Regude. biasa. Lagi-lagi berikan nilai 100 buat Regu D. Regu A, B, C tetap fokus, jangan patah semangat. Soal nomor 9. Penonton harap tenang. Penonton harap tenang. Soal nomor 9. Instagram menjadi medsos paling ngetren akhir-akhir ini. Jumlah follower kerap dipertimbangkan dalam strata sosial masyarakat zaman now. Tak heran banyak orang rela merogoh duit untuk membeli follower agar terkesan sebagai selebgram. Dalam bahasa Arab, follow diistilahkan dengan ittiba yang berarti mengikuti. Ittiba adalah satu fi'il atas wazan ifti'al dengan mazi ifta'ala. Yang menjadi pertanyaan, bab dan no keberapakah wazan ifta'ala dalam mata bina? Ya, kelompok A. No kedua, bab kedua. No kedua, bab kedua. Kiban kelas isti'adah di betul. Tapi nak mau tulis kan? Kena kedua bab kedua. Proceed. Bab kedua, no kedua. Nah, jadi mohon maaf kepada Regu A karena jawabannya tertukar, diberikan nilai 100. Ya, 100 buat Regu A. Tetap semangat. Soal dilanjutkan, soal yang terakhir. Babak rebutan pada malam yang berbahagia ini. Regu A, B, C dan D siap? Siap? Pengamat siap? Soal yang ke-10 babak rebutan. Coba perhatikan dengan seksama syair Abu Ne berikut. Alihai ane medung kada kuya misa huruf ba perahu laweng. Nyodahai adik medide dua Dema huruf tameji elinteng Misa huruf ra parang cah duro Misa huruf za parang cah uden Disin dengan shin magiga-giga Lagi gagajongan kokoh papen Diain dengan rin medam seule Dengah rabi neh adeng Di huruf fakaf umpama jalo Atawa perahu kame pokareng
Tema huruf kahai bunga ngapade babat ngoncah glihana hi pedeng. Tema huruf lam wahe bohate ban mata kawe hana le beneng. Nyu hamdah hanya ameduro kawat nyo yasa bantat ite ela ngokrung. Man wassalamu karangan tamat menan ge surat legure jamun. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan 2 huruf hijaiyah. Regu B. Alif ba. Dilanjutkan. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan 2 huruf hijaiyah yang ditandai dengan 3 titik. Ya. Luar biasa. Regu B menjawab alif ba. Adalah huruf yang ditandai dengan 3 titik. Sedangkan jawaban yang benar adalah fa dan shin. Maka kepada Regu B diberikan nilai min 100. Ya, min 100 buat Regu B. Dengan berakhirnya soal barusan, maka berakhir pula soal rebutan pada malam yang berbahagia ini. Kami minta kepada Notulen untuk mengumumkan perolehan nilai sementara. Hasil akhir Fahmil Kutub pada malam yang berbahagia ini, Regu A memperoleh nilai 500 perwakilan dari kota Lehuk Sumawe. Regu B memperoleh nilai 425 perwakilan dari PD Jaya. Regu C memperoleh nilai 450 perwakilan dari kota Langsa. Dan Regu D memperoleh nilai 650 berasal dari Aceh Utara. Maka yang akan tampil di babak final, Regu D dengan jumlah nilai 650 perwakilan dari Aceh Utara. Dan nilai yang terbaik untuk sementara diperoleh oleh Regu A dengan jumlah nilai 500 perwakilan dari kota Lehuk Sumawe. Sekian dan kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Notulen. Maka dengan selesainya pembacaan perolehan nilai barusan, berakhir pula acara pada malam yang berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Hakim dan juga kepada peserta yang telah berpartisipasi pada malam yang berbahagia ini. Kami selaku moderator mohon undur diri di hadapan Anda sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.